Pernah nggak sih ngerasa sejauh apapun kita pergi atau merantau, pasti ada satu tempat yang kayak selalu manggil-manggil kita buat pulang? Ya, buat banyak orang, tempat itu adalah Temanggung. Sebuah daerah yang cakep banget, diapit sama kemegahan lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngulik sebuah catatan yang super menarik tentang gimana ikatan emosional yang kuat sama kampung halaman itu sebenarnya bisa diubah jadi kekuatan real buat majuin daerah. Jadi kita nggak cuma ngomongin soal nostalgia atau kangen-kangenan aja nih. Kita bakal bahas strategi, transformasi, dan aksi nyata. Yuk, langsung aja kita selami. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar kehidupan di Temanggung. Kalau kita lihat di peta, Temanggung mungkin kelihatannya cuma kayak satu titik administratif biasa di Jawa Tengah ya. Tapi, buat putra-putri daerahnya, wah ini lebih dari sekedar titik di peta. Ini tuh kawah Candra di muka, tempat di mana nilai-nilai kayak kerja keras, persaudaraan, dan gotong royong itu dibentuk sedari kecil. Makanya ada kutipan yang dalam banget nih. Sebuah kampung halaman yang selalu hidup di hati. Poin pentingnya tuh di sini. Ikatan batin ini benar-benar punya daya tahan yang luar biasa. Biarpun banyak warganya yang akhirnya merantau jauh ke kota-kota besar, atau bahkan sampai ke luar negeri buat nyari kerja, akar dan ikatan emosional itu nggak pernah beneran putus. Kecintaan yang terus nyala inilah yang sebenarnya jadi modal dasar yang super berharga. Terus, apa sih yang sebenarnya bikin kampung halaman ini spesial banget? Temanggung itu ditopang sama aset pertanian yang benar-benar jadi tulang punggung ekonominya. Tembakau dan kopi Temanggung, wah, itu sih kualitasnya udah mendunia beneran. Belum lagi kekayaan hortikultura dan berbagai hasil perkebunan lainnya. Letaknya juga strategis banget, dan yang paling penting, masyarakatnya tuh dikenal ulet dan tahan banting. Jadi, kalau ngomongin potensi dasar, daerah ini tuh punya modal pembangunan yang masif banget. Nah, dari potensi yang gede tadi, kita geser ke bagian kedua yang agak bikin mikir nih. Membedah paradoks ekonomi Temanggung. Oke, dengan segala kekayaan alam yang udah kita bahas tadi, ternyata ada satu realitas sistemik yang cukup tajam dan harus kita lihat secara objektif. Inilah yang disebut dengan paradoks Temanggung. Jadi gini, Temanggung itu dikenal luas sebagai daerah penghasil komoditas unggulan dunia. Tapi realitasnya, sebagian besar nilai ekonomi dan keuntungan finansial yang gede itu justru mengalir dan dinikmatinya di luar daerah. Ibaratnya tuh kayak ember bocor. Daerahnya kaya banget sama bahan mentah, tapi masyarakat lokalnya belum benar-benar nikmatin puncak kesejahteraan dari apa yang mereka tanam sendiri. Ini jelas kelemahan sistemik yang harus banget diselesain. Ilustrasi ini ngejelasin akar masalah sekaligus ngasih lihat solusinya dengan sangat brilian. Di sisi kiri, kita lihat status quo yang ada sekarang. Temanggung cuma mentok dan terjebak sebagai daerah penghasil komoditas. Sementara di sisi kanan, ini tujuan utama yang harus segera dicapai, yaitu bertransformasi jadi pusat inovasi dan nilai tambah. Jadi tantangan terbesarnya itu bukan karena daerah ini kurang potensi alam, sama sekali bukan. Tapi gimana caranya ngelakuin transformasi struktural ekonomi, ngubah bahan mentah tadi jadi produk olahan, buka lapangan kerja baru di sana, dan pastinya nyiptain kesejahteraan berkelanjutan yang muternya di dalam daerah itu sendiri. Lalu, siapa yang bisa jadi penggerak utamanya? Kita bahas di bagian ketiga, perantau sebagai solusi pembangunan. Di era kolaborasi kayak sekarang, ngebangun daerah itu nggak bisa lagi cuma dipandang sebagai tugas pemerintah yang ngandelin anggaran pendapatan dan belanja daerah alias APBD doang. Siapa sangka coba, katalisator terbesarnya justru ada di tangan para diaspora atau para perantau. Coba kita bedah modal sosial perantau ini jadi 3 pilar utama. Pertama, tentu aja pengalaman dan pengetahuan yang udah mereka dapat selama di luar daerah. Kedua, jejaring profesional dan akses pasar yang luas banget. Dan ketiga, kemampuan investasi. Bayangin deh, kalau semua aset ini digabungin sama rasa peduli ke daerah asal, para perantau ini sebenarnya punya kekuatan sosial dan ekonomi yang luar biasa masif, yang sayangnya selama ini belum digarap maksimal. Tapi tunggu dulu, ada satu kesalahpahaman yang sering banget muncul soal pengabdian, dan ini harus kita lurusin. Membangun tanpa harus menetap kembali. Bener banget, Anda nggak perlu repot-repot ngepak barang, ninggalin karir yang udah dibangun, susah payah di kota besar, dan pindah fisik balik ke Temanggung buat berkontribusi. Nggak gitu konsepnya. Kontribusi ini tuh bisa banget diwujudin secara efektif lewat hal-hal kayak kemitraan strategis, ngasih mentoring atau pendampingan ke bisnis lokal, bantu promosiin produk teman-teman di sana ke pasar nasional, investasi, atau sesederhana mentransfer pengetahuan dan teknologi ke masyarakat di kampung halaman. Simple, tapi impact-nya luar biasa kan? Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya aksi-aksi individu ini bisa lebih terstruktur? Kita masuk ke bagian 4, transformasi melalui wadah FIKT. Kalau cuma ngandelin inisiatif individu yang jalan sendiri-sendiri, pasti nggak bakal cukup kuat dong buat bikin perubahan sistemik yang gede. Makanya, gerakan ini butuh berevolusi jadi sebuah wadah yang lebih struktural.
Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya, ikatan persaudaraan ini tuh udah mulai tumbuh secara informal aja sejak dekade 80-an di wilayah Jabodetabek. Terus karena ada kesadaran buat nyatuin kekuatan, muncullah Forum Ikatan Kadang Temanggungan di tahun 2014. Dan puncaknya, baru banget nih, tanggal 12 Mei 2024 kemarin, gerakan ini resmi jadi entitas berbadan hukum dengan nama Yayasan Kadang Temanggungan Indonesia. Langkah legal ini tuh penting banget buat perkuat tata kelola, jadi mereka bisa lebih luas ngelakuin pengabdian nyata di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Tapi yang paling bikin salut dari ini semua adalah gimana fondasi kulturalnya membangun organisasi ini. Semuanya berakar kuat dari DNA nilai kehidupan orang Jawa. Coba perhatiin urutan logis dari perjalanannya. Dimulai dari guyub, yang ngelahirin rasa saling memiliki. Dari kumpul-kumpul itu muncul rukun, alias kemampuan buat terus jaga harmoni biarpun latar belakang mereka beda-beda di tanah rantau. Kalau udah rukun, baru deh mereka bisa kompak buat nyatuin visi dan langkah. Dan puncaknya adalah peduli. Ini adalah wujud nyata saat semua nilai tadi ditransformasikan jadi kolaborasi dan aksi langsung di lapangan. Urutan yang benar-benar logis dan kuat ya. Hal ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus kesimpulan kita. Panggilan untuk terus peduli. Pada akhirnya, gagasan dari semua yang kita bahas hari ini adalah sebuah panggilan. Panggilan buat jadiin kampung halaman sebagai ruang bersama yang harus kita bangun dari bawah ke atas. Ada satu kalimat pengingat yang menurut saya ngena banget di hati. Temanggung tidak meminta seluruh anaknya pulang, tetapi berharap mereka tetap peduli. Kedekatan sejati kita sama akar budaya itu nyatanya nggak selalu diukur dari seberapa dekat jarak fisik kita sama Gunung Sindoro dan Sumbing loh, melainkan lewat kepedulian yang terus kita rawat. Harapannya, dari semangat kepedulian kolaboratif inilah bakal lahir daerah yang semakin maju dan punya daya saing tinggi. Nah, sekarang setelah kita sama-sama lihat gimana para perantau Temanggung ini berhasil ngubah rasa cinta mereka jadi aksi strategis yang nyata, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Dimanapun Anda berada saat ini, dan dari manapun Anda berasal, bagaimana sih Anda mewujudkan kepedulian terhadap kampung halaman Anda sendiri? Coba deh pikirin, modal sosial apa, entah itu pengalaman, jaringan, atau ide-ide segar yang Anda punya sekarang, yang sebenarnya bisa jadi kunci pembuka kesejahteraan buat tempat Anda dulu dibesarkan. Yuk kita jadikan ini bahan pemikiran. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya. Peduli, itulah darah kami. Itulah jiwa kami. Kami